Halo guys, balik lagi dengan saya Sukma Wijalihmah di channel YouTube kami Sukma Wijalihmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Ya kembali lagi dengan kita di sini ngebahas tentang hantu-hantu dari tanah Jawa atau misteri tanah Jawa, gitu ya. Nah, masih ada 5 lagi jenis-jenis hantu dari wujudnya hewan, gitu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang burung gagak, burung tungkolik, terus ada burung putih, kutuk lamur, ya. Terus juga ada turunan lele, tengis, babi ngepet, jaran panoles, anggara nyarap, kalabang sayuta. Ya, sekarang kita masih mau bahas 5 lagi tentang jenis hantu dari tanah Jawa yang wujudnya seperti hewan. Gitu. Langsung aja, yang pertama adalah angkup. Angkup adalah hewan yang malam hari bersuara piong piong piong. Suara hewan ini juga menakutkan orang yang mau keluar rumah. Ada yang menyatakan bahwa suara ini berasal dari angkup buah nangka. Nah, kalau misalkan nangka memang sih konon katanya kalau pohon nangka itu kan rindang ya. Iya. Ya tuh lebat gitu ya. Jadi memang itu adalah sarangnya jin biasanya. Sarangnya jin. Gitu. Jadi kalau misalkan ada berhubungan dengan pohon nangka masuk akal gitu. Tentu saja ini hanya sebuah asumsi. Yang jelas hantu ini menandakan akan datanya kejadian-kejadian yang merugikan orang di sekitarnya. Jika angkup berbunyi, kemungkinan tak lama lagi akan ada kematian tak wajar. Oh, berarti sama kayak burung gagak ya. Cuman dia ngomong di sini kematian tak wajar. Cuman yang aneh bingung tuh ya namanya bangsa rohani sih ya. Mereka tuh mungkin bisa melihat anak-anak buahnya malaikat Israel yang sudah bersiap-siap untuk menarik manusia yang sudah mau dipanggil Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena mungkin ya mereka sama-sama bangsa rohani sih ya. Jadi mungkin dari seperti itulah mereka akhirnya bisa berasumsi, bisa menyimpulkan bahwasanya orang tersebut nggak lama lagi meninggal gitu. Karena di sekelilingnya mungkin sudah anak buahnya pada malaikat Israel itu sudah mulai bersiap-siap gitu untuk menarik gitu. Atau kadang-kadang malaikat Israel sendiri yang sudah bersiap-siap gitu. Itu namanya angkup. Dia tidak menjelaskan wujudnya seperti apa gitu, cuman dia biasanya di buah nangka atau di angkupnya buah nangka. Lalu berikutnya adalah gemak melung. Gemak melung adalah hantu yang berupa bunyi burung. Suara burung gemak itu akan mengoceh terus-menerus hingga ada orang takut. Andalan hantu ini berupa burung kecil yang hinggap di pohon kesana kemari. Setelah ada orang takut, barulah dia akan mengoceh semakin keras. Burung ngoceh gimana ya? Cicit. Gitu kali ya? Cicit mah tikus. Cicit mah tikus. Gitu. Gemak melung adalah hantu berupa bunyi burung. Mungkin maksudnya, tapi di sini ada wujud burungnya gitu, burung kecil gitu ya. Itu berupa burung kecil yang dihinggap di pohon kesana kemari. Ya, kalau misalkan burung mah hinggap di pohon mah ya wajar lah, semua burung kayak gitu. Kalau enggak ya mesti dia terbang terus. Karena setahu aneh namanya burung itu kalau dia terbang itu dia lagi nggak napas loh. Dia tuh bernafas saat dia hinggap, saat dia lagi tidak terbang gitu. Gitu. Sepembelajaran aneh begitu gitu. Cuman yang nggak tahu juga, aneh bukan burung kan. Oke, lanjut. Berikutnya adalah codot ngising. Ini namanya aneh-aneh ya. Namanya baru aneh-aneh.
Codot ngising, hantu ini berupa kelelawar. Dia akan menyambar setiap ada orang lewat. Gangguan yang ditimbulkan berupa gerakan-gerakan pohon yang dihinggapi. Dari atas dahan pohon itu tiba-tiba akan berak. Berak. Jatuh di depan orang yang sedang lewat. Oh. Jadi yang jatuh pupnya Ki. Iya, pupnya gitu ya. Sian juga ya, sial juga tuh orang tuh. Suara kelelawar ini juga terkesan menakutkan. Jika orang yang ditakuti masih belum bergeming, kelelawar itu akan bertambah banyak. Lama-kelamaan hantu ini juga akan berterbangan menggoda orang lewat sambil menjatuhkan beberapa buah. Jadi wujudnya itu adalah kelelawar, guys. Namanya codot ngising. Tapi sebenarnya kelelawar itu sebenarnya makannya buah loh. Iya, buah. Buah loh, bukan darah loh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di film-film barat gitu ya, mengatakan kelelawar itu penghisap D4R4H gitu ya, itu enggak, sebenarnya kelelawar itu tuh makannya buah gitu, bukan cairan di badan kita, bukan D4R4H gitu ya, itu bukan. Jadi kalau misalkan dari pemahaman kepercayaan orang Jawa kuno mengatakan kelelawar itu adalah hantu codot ngising gitu ya. Berikutnya adalah balung kokang. Balung kokang, apa nih balung kokang? Balung kokang adalah hantu yang menyerupai kucing dan anjing. Karena kucing sama anjing kan berantem ya. Iya. Aduh, dia akan lari ke sana kemari untuk menakut-nakuti orang. Hantu ini mudah ditangkap oleh seseorang. Siapa saja bisa menangkapnya asal tak merasa takut. Sepertinya binatang ini jinak, tak mau menggigit. Namun jika hantu tersebut sampai dimiliki, tempat tinggal seseorang akan menjadi sangar atau gawat. Oh, jadi itu mereka tuh suka bertasyakul seperti bertasyakul atau merubah wujudnya menjadi kucing atau anjing. Mungkin juga ya kalau kucing ya. Tapi kan karena kan kita kucing banyak yang liar ya. Kita kan nggak tahu dia tuh kucing beneran apa kucing jadi-jadian gitu loh. Nggak disebutin ciri-cirinya. Nggak disebutin juga ciri-cirinya gitu. Nah, dan kucing ini sebenarnya ada beberapa kepercayaan bahwasanya kalau misalnya kita memelihara kucing itu untuk menetralisir energi negatif sebenarnya. Tapi dari beberapa kitab hikmah juga saya juga mendapatkan bahwasanya sosok ifrit itu bisa berubah diri menjadi kucing gitu. Nah, jadi tetap ya harus hati-hati ya sebenarnya. Tetap harus hati-hati. Apabila seseorang tadi sampai berani menyembelih dan atau menyakiti hantu itu, tempat tinggal orang tersebut akan sangar. Kalau malam hari akan terdengar suara ratapan seorang bayi. Yang lebih unik lagi, hantu ini sering menggondol tulang belulang orang yang telah meninggal. Berbagai tulang akan diletakkan di dekat rumah seseorang itu hingga menakutkan si penghuni rumah. Oh, kalau seorang seperti suara bayi itu kayak suara kucing garong suara kucing yang ini loh kayak berantem gitu. Gitu. Kalau di sini mah juga sering juga kayak gitu mah. Tiap malam, bukan tiap malam juga sih. Saya sering dengar gitu. Di luar kayak ada suara bayi tapi itu kucing gitu. Apakah itu balung kokang? Walau alam ya. Apakah kucing-kucing yang sering kita kasih makan ternyata ada salah satunya balung kokang? Bisa tuh Ki. Ya ngeri juga ya. Gitu ya. Walau alam mungkin aja gitu. Tapi setelah masa kita intinya sih dijelaskan di sini, ini selama kita tidak membunuh mereka, tidak menjahati mereka juga nggak akan menjahati kita gitu. Ya, pada intinya sama lah, semua makhluk juga kalau nggak kita mulai duluan, kita nggak jahatin duluan, mereka juga nggak akan balas gitu. Lanjut, berikutnya adalah kicir. Kicir adalah hantu yang menyebabkan suara aneh di malam hari. Suara kecil berbunyi cir. Cir. Untuk saya bisa ngomong R. Iya. Bunyinya aneh-aneh ya Ki? Cir iya. Cir ini gimana bunyinya? Suara itu amat panjang. Orang yang lewat di tempat-tempat sepi ada pohon besar, biasanya ada kicir yang bersuara. Suara itu akan mengikuti orang yang lewat di situ. Hantu ini memang tak jahat, hanya menggoda saja. Jika suara tadi tak dihiraukan oleh seseorang, maka kicir akan menjatuhkan kerikil di depan orang yang lewat. Oh, ini pernah nih. Aneh pernah nih yang begini nih. Jadi, berapa waktu itu ya? Saya ingat. Waktu saya masih bujangan tuh tahun 2012 kayaknya. Iya, sekitar 2012 atau 2012 kalau nggak salah. Jadi 2012 guys. Waktu itu saya punya mantan ya. Jadi malam hari itu saya mau kasih dia surprise gitu ya. Saya mau kasih dia surprise.
saya beli kue gitu kan. Akhirnya saya nunggulah di dekat kosannya itu ada satu lapangan basket gitu. Jadi komplek itu kan bisa tengah-tengah lapangan basket tuh. Nah saya tuh parkir di sana sambil nunggu jam 12 malam gitu. Nah sambil nunggu itu guys, itu saya nyata ya, itu nggak ada orang sama sekali, sepi ya, namanya tengah malam ya, sepi, nggak ada orang sama sekali. Dan itu mobil saya itu ditimpukin kerikil. Mobil saya ditimpukin kerikil karena kan dia kan kena kaca mobil, tak gitu kan, bersuara gitu kan, seperti ditimpukin kerikil gitu. Apakah itu namanya kicir ya? Karena dia ngomong suka menimpukin kerikil gitu. Dan pada waktu itu saya merinding keras, merinding parah gitu. Dan saya baca doa itu nggak ngaruh, nggak ada kita ngomong tuh nggak ada ininya, dia nggak hilang. Jadi akhirnya saya kabur gitu ya, saya nyetir balik ke rumah gitu kan. Saya balik ke rumah, akhirnya saya kabur. Itu kan 2012 saya masih belum belajar lagi gitu. Saya mulai belajar lagi untuk mengulang kembali pembelajaran keilmuan saya itu tahun 2016. Jadi 2012 itu saya masih belum balik ke dunia spiritual gitu, masih jadi orang biasa lah gitu ya. Nah itu waktu itu saya nyetir pulang karena ketakutan, sampai saya waktu itu baca doa. Waktu saya masih Nasrani, saya baca salah satu doa andalan waktu itu di Nasrani ya. Lalu itu habis itu masih nggak mempan juga karena saya hafal Fatihah, saya baca Fatihah nggak mempan juga. Saya waktu itu karena saya hafal juga Ayatul Kursi dan Al-Ikhlas, saya baca juga nggak mempan juga guys. Sampai akhirnya saya nyampe rumah, saya masukin mobil. Selesai saya masukin mobil itu, timpukan kerikil itu hilang. Jadi selama saya jalan tuh ya, selama aneh jalan tuh nyetir itu masih ditumpukin terus, timpukin terus kerikil, diikutin terus. Kerikil tuh nggak berhenti gitu. Padahal aneh sudah ngebut gitu. Dan itu nggak berhenti kerikilnya, gitu. Ya kita ngeri juga lah ya kan, mobil kita kenapa-napa gitu kan. Dan juga aneh juga waktu posisi sendiri gitu, sendirian tengah malam pula gitu ya. Dan kejadian seperti itu ngebaca doa nggak ngepek gitu ya sempat ngeri juga gitu. Tapi akhirnya saya sampai pulang ke rumah, masukin mobil, hilang timpukan kerikil itu. Sampai akhirnya saya nunggu lewat 15 menit, saya jam 1 saya keluar lagi, ya nggak ada lagi sih gitu. Saya keluar lagi untuk memang kasih surprise itu gitu. Ya mungkin itu yang dikatakan kicir. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau punya pengalaman yang sama atau serupa atau mirip, boleh komentar di bawah tuh. Kira-kira pernah nggak ditimpukin kerikil kayak gitu. Kalau saya sih pernah, jujur saya pernah. Saya pada tahun 2012 itu, 2012 Desember itu pernah. Oke, sampai di sini dulu kita ngebahas tentang hantu-hantu berwujud hewan ya. Ini sudah habis nih yang berwujud hewan. Nah, next kita akan bahas lagi tentang hantu pujaan yang suka dipuja. Ada 2 nantinya. Ada jelangkung sama totok kerot. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang angkup ya, lalu juga gemak melung, codot ngising, balung pokang, dan kicir. Oke? Sampai di sini dulu kita bahas tentang hantu-hantu berwujud hewan dari Tanah Jawa, misteri Tanah Jawa. Dan kalau teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang serupa, mirip, sama, boleh komentar di bawah, ceritain pengalamannya. Kalau misalkan menurut kita ini boleh nih kita ajak podcast nih, kita nggak bakal panggil podcast ya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share, komentar yang banyak di bawah. Dan jangan lupa nonton video-video kita selanjutnya. Oke, see you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Saya minta dong Ki.
Beli dong. Nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab Ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.